Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Auluddin. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D semester 1. Di sini saya ingin menjelaskan matkul dengan matkul metodologi studi Islam. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan UAS mata kuliah Metodologi Studi Islam ini, saya akan membahas salah satu tokoh pembaharu Islam modern yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam, yaitu Muhammad Abduh. Dalam video ini, saya akan menyampaikan profil tokoh Muhammad Abduh, pemikirannya tentang Islam, kontribusinya hingga masa kini, analisis kritis saya, serta sedikit telling story mengenai perjalanan hidup tokoh ini. Lanjut, profil tokoh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr, Mesir. Ia tumbuh di lingkungan yang sederhana dan sejak kecil sudah belajar agama. Ia melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, tempat ia mendapatkan ilmu agama secara formal. Di sana, ia bertemu dengan gurunya yang sangat berpengaruh, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani, yang membuat pandangannya berubah menjadi lebih modern dan kritis. Karirnya terus berkembang hingga akhirnya ia diangkat menjadi hakim, pengajar, hingga mufti Mesir pada tahun 1899 yang merupakan jabatan tertinggi dalam bidang keagamaan. Karya-karya pentingnya meliputi yaitu Tafsir Al-Manar, Risalah At-Tauhid, tulisan-tulisan pembaruan pendidikan dan hukum Islam. Dan beliau wafat pada tahun 1905, namun hingga hari ini pemikirannya masih sangat berpengaruh. Lanjut, yaitu pemikiran dan kontribusi Muhammad Abduh. Yang pertama, A. Menghidupkan ijtihad. Abduh ingin umat Islam tidak hanya meniru pendapat umat klasik, tetapi harus berpikir kritis dan melakukan ijtihad sesuai perkembangan zaman. B. Rasionalisasi Islam. Menurutnya, Islam itu sejalan dengan akal. Karena itu, umat Islam harus memahami ayat dan hadis dengan cara yang rasional, bukan yang tekstual. C. Pembaruan sistem pendidikan. Ia menolak metode belajar yang hanya menghafal. Ia ingin menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern seperti sains, matematika, dan bahasa asing. D. Reformasi hukum Islam. Abduh berusaha memperbarui hukum-hukum sosial agar sesuai dengan kehidupan masyarakat modern seperti pernikahan, peradilan, dan sosial kemasyarakatan. E. Pan-Islamisme. Ia mendukung gerakan Persatuan Indonesia Islam agar dapat menghadapi kolonialisme Barat. Lanjut, analisis kritis dan telling story. Menurut saya, pemikiran Muhammad Abduh sangat penting untuk umat Islam di era modern. Pertama, gagasan untuk menghidupkan ijtihad sangatlah relevan. Umat Islam sekarang menghadapi tantangan baru seperti media sosial, perubahan teknologi, dan budaya global. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita mudah terjebak pada sifat fanatik dan radikal. Kedua, pemikiran rasionalisme Islam membantu kita memahami bahwa agama dan ilmu modern tidak perlu bertentangan. Islam adalah agama yang mendorong akal sehat dan pengetahuan. Namun, beberapa pemikirannya dianggap terlalu liberal oleh sebagian ulama. Menurut saya pribadi, yaitu pembaruan memang perlu, tetapi harus tetap dalam batas prinsip syariat. Modernisasi boleh dilakukan, namun jangan sampai mengubah hal-hal yang telah jelas pada Al-Quran dan hadis. Dan telling story-nya yaitu, mari kita bayangkan Mesir pada tahun 1849. Di sebuah desa kecil lahir seorang anak bernama Muhammad Abduh. Tak ada yang menyangka bahwa anak ini kelak akan menjadi tokoh besar dunia Islam. Di masa mudanya, Abduh belajar di Al-Azhar, tetapi ia mulai merasa bahwa pendidikan Islam terlalu kaku. Titik balik terjadi ketika ia bertemu Jamaluddin Al-Afghani yang membangkitkan semangat informasinya. Abduh kemudian mengajar, menulis, dan bahkan diasingkan karena gagasannya yang dianggap berbahaya. Namun ia kembali bangkit dan akhirnya menjadi mufti Mesir. Dari posisi itu, ia melakukan reformasi besar pada pendidikan dan hukum Islam, serta menulis karya-karya yang hingga kini menjadi rujukan. Walaupun sudah wafat lebih dari 100 tahun lalu, semangatnya tetap hidup, semangat untuk menghidupkan akal, membuka pintu ijtihad, dan mengembangkan pendidikan Islam. Lanjut, penutup. Sebagai penutup, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil dari tokoh Muhammad Abduh. Yang pertama, Islam adalah agama yang mendorong penggunaan akal dan ilmu pengetahuan. Kedua, umat Islam harus berani melakukan pembaruan yang sesuai dengan zaman. Ketiga,
Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memadukan ilmu agama dan ilmu modern. Keempat, seorang muslim harus bersikap kritis, moderat, dan terbuka terhadap perubahannya, tetapi tetap menjaga prinsip agama. Dengan memahami pemikiran tokoh seperti Muhammad Abduh, kita dapat menjadi muslim yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan zaman sekarang. Terima kasih. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.